Studi Muhammad Ridwan Muraksa tingkat 2 ya. Ya, Oke, Bu. untuk penjelasan silakan sampai 15 menit ya. Dijelaskan sejelas-jelasnya, jangan bertele-tele ya. Jadi kalau Siap. misalnya untuk yang bab 3-nya nggak usah terlalu dijelaskan, yang penting permasalahan yang kamu angkat, kemudian kami paham bagaimana kamu membuat analisa dan memberikan solusi dari kerja praktek yang kamu lakukan. Oke, silakan, Aprion. Siap. Bentar, Bu. Saya share screen dulu. Izin sudah terlihat apa belum, Bu? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Apriono dengan NIM 2019-470094. Saya ingin melaporkan hasil kerja praktik saya dengan judul itu pengujian sistem Ridwan Muraksa tingkat 2. Oke, di sini daftar isinya ini berisi landasan teori, metode penelitian, dan hasil dan pembahasannya. Langsung saja yang pertama, latar belakang. Jadi saat ini teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dengan meliputi segala aspek kehidupan. Lalu kebutuhan informasi semakin meningkat, membuat informasi menjadi bagian penting dalam perkembangan masyarakat. Lalu melihat kebutuhan pelayanan instansi kesehatan atau informasi, dibutuhkan sistem untuk mengolah data menjadi informasi. Jadi saya di sini ingin membangun dan mengembangkan sistem informasi ini dengan menggunakan metode pengujian, yaitu black box testing. Black box testing ini merupakan pengujian sistem secara fungsional dengan menguji serangkaian kondisi input agar menemukan bug pada sistem tersebut beserta menu-menu yang berkaitan. Dengan rumusan masalah ini, saya yang pertama itu bagaimana dalam pengujian sistem ini dapat menemukan bug atau gangguan pada SIM-RS. Lalu yang kedua ini, bagaimana kondisi inputan sistem dapat lebih efisien pada Rumah Sakit Muhammad Ridwan Muraksa. Tujuan penelitiannya yaitu menguji fungsionalitas perangkat lunak atau SIM-RS ini yang dilakukan meliputi pencarian bug dan fungsi-fungsi inputan pada sistem informasi. Yang pertama itu langsung ke definisi sistem informasi. Jadi menurut Hussein Wibowo ini, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang berhubungan dan berfungsi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Lalu yang kedua itu menurut Cigelski, proses menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Terus yang ketiga, menurut O'Brien, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun baik dari people, hardware, software, maupun database yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Lalu definisi SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Pada umumnya SIM-RS ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi dan disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit. Menurut Rahaju dan kawan-kawan pada tahun 2013 ini, sistem informasi manajemen rumah sakit merupakan sistem yang mendukung pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dalam menentukan strategi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan rumah sakit. Lalu menurut Gunawan pada tahun 2013, SIM-RS ini digunakan di sebuah rumah sakit harus memberikan kemudahan dalam operasional serta dapat mengatasi kendala pelayanan pasien yang ada di rumah sakit. Lalu ke definisi software testing. Ada 3. Yang pertama itu menurut Mears pada tahun 1979 itu intens untuk menemukan error atau bug. Lalu menurut Hazel pada tahun 1983, testing merupakan suatu aktivitas yang digunakan dalam melakukan evaluasi suatu parameter ataupun kemampuan dari program atau sistem serta memastikan apakah sudah memenuhi kebutuhan ataupun hasil yang diharapkan. Lalu yang ketiga, menurut standar ANSI, testing itu aplikasi untuk mendeteksi perbandingan antara keadaan yang terdapat dengan keadaan yang diinginkan. Oke, metode penelitian pada kali ini saya menggunakan black box testing, yaitu adalah pengujian kotak hitam atau merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji kode atau sisi internal programnya. Lalu dalam metode penelitian ini saya menggunakan teknik decision table atau tabel keputusan
yaitu adalah menangkap kebutuhan sistem yang berisi kondisi logika dan dokumen internal rancangan sistem. Ya, metode penelitian ini uji coba black box testing ini yaitu berusaha untuk menemukan kesalahan. Yang pertama itu adalah fungsi-fungsi yang salah atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam nama, kesalahan inisialisasi dan terminasi. Langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Pada analisa sistem Simeres ini saya menggunakan plugin Web Analyzer, maka didapat Simeres ini menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.3.4, web servernya Apache, UI frameworknya itu Materialis, CSS, dan Bootstrap. Saya langsung masuk ke pengujian sistem pertama, yaitu from login. Nah, ini test case-nya. Jadi saya membuat 5 test case pada form login ini. Yang pertama itu sync invalid, lalu saya ingin mengharapkan atau keluaran yang diharapkan itu ID admin, password sesuai dengan validasi dan berhasil. Dengan validitas iya, skornya 100. Lalu sync in tidak valid, ID admin ini password tidak sesuai dengan validasi dan gagal. Validitas iya dengan skor 100. Sync in hanya ID admin, output yang diharapkannya pemberitahuan password tidak boleh kosong. Validitas yes atau iya, skor dengan 100. Lalu sync in hanya passwordnya saja, pemberitahuan ID admin tidak boleh kosong, validitas ya, skornya 100, lalu logout, keluar dari sistem informasi manajemen. Validitas ya, skor 100. Nah, ini decision table-nya. Saya menggunakan 4 rule dengan kondisi ID admin, password, dan outputnya. Jika rule pertama saya false, keduanya, maka output yang dihasilkan error atau tidak bisa berhasil. Lalu rule kedua, ID adminnya benar, tapi passwordnya salah, maka outputnya tetap error. Lalu rule ketiga, ID admin itu salah, lalu passwordnya benar, output yang diharapkan error. Lalu rule yang keempat adalah keduanya benar, outputnya valid, dan berhasil masuk ke Simeres. Ini keterangan validitas table test case, ya dan tidaknya, lalu keterangan decision table, false, true, dan hasil aksi. Ya, ini pengujian sistem 1 form login. Gambar pada form login ya, Bu. Masuk ke pengujian sistem 2, registrasi pasien. Kita ke test case terlebih dahulu. Sama kayak tadi test case pada form login, ini test case pada registrasi pasien. Yang pertama itu saya menginput nomor rekam medis, lalu output yang diharapkan ini pemberitahuan tidak tersimpan pada database sistem. Jadi kita hanya menginput nomor rekam medisnya saja, maka database tidak dapat tersimpan. Validitasnya iya dengan skor 100. Lalu saya menginput nomor rekam medis dan nama pasien. Output yang diharapkan ini sama, pemberitahuan tidak tersimpan pada database sistem, validitas ya, skornya 100. Lalu input nomor rekam medis, nama, jenis, kelamin, dan golongan darah pasien. Tetap sama dengan output yang diharapkan, dengan validitas ya, skor 100. Lalu yang keempat ini, input data pasien, yang berisi nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, golongan darah, umur, pendidikan, dan nama ibu pasien. Output yang diharapkan tetap sama, yaitu pemberitahuan tidak tersimpan pada database sistem. Validitas ya dengan skor 100. Input data pasien yang kelima. Nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, golongan darah, umur, pendidikan, nama ibu, penanggung jawab, dan data penanggung jawab pasien. Output yang diharapkan tetap sama, maka tidak ada bug karena outputnya ini masih tetap stabil karena masih ada inputan yang belum terisi. Validitasnya iya dengan skor 100. Yang keenam, input data pasien, tapi lebih banyak. Dari sini ada nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, golongan darah, umur, pendidikan, nama ibu, penanggung jawab, status, agama, asuransi, email, nomor serta nomor telepon, terus
pertama daftar pekerjaan, nomor KTP atau SIM, instansi pasien, dan NIP atau NRP. Lalu dengan data penanggung jawab pasien. Tetap sama, pemberitahuan tidak tersimpan pada database sistem, tapi validitasnya tidak dengan skor 50. Lalu pada yang ketujuh ini input data pasien, semuanya terinput, data penanggung jawab pasien, dan data penanggung jawab pasien, alamat pasien, dan penanggung jawab pasien. Dengan output yang diharapkan berhasil tersimpan pada database sistem. Dengan validitas ya, skor 100. Nah, ini gambar dari pengujian sistem 2, yaitu registrasi pasien. Ya, balik lagi ke pengujian sistem 2. Nah, ini saya decision table-nya dengan menggunakan syarat menentukan data pasien baru dapat terinput pada sistem informasi dengan syarat. Yang pertama itu pasien memberikan informasi pribadi dengan benar. Yang kedua, pasien mempunyai penanggung jawab dan memberikan informasi penanggung jawab. Yang ketiga, alamat pasien dan penanggung jawab pasien dapat terinput. Yang pertama, rules-nya itu adalah data pasien diinput ke sistem informasi. Kondisi yang pertama, data pasien diinput ke sistem informasi. Kondisi yang kedua, data penanggung jawab pasien diinput ke sistem informasi. Lalu kondisi ketiga, alamat pasien dan penanggung jawab pasien diinput ke sistem informasi. Rule yang pertama ini adalah ketiganya adalah false. Maka aksi yang dihasilkan database pasien tidak berhasil terinput dan tidak terdata. Lalu yang rule yang kedua, pada kondisi pertama dan kondisi ketiga, lalu kondisi ketiganya adalah true, tetap aksinya database pasien tidak berhasil terinput dan data tidak terdata. Lalu aturan ketiga atau rule ketiga, pada K1 dan K2, pada K1 itu false, K2 dan K3 itu adalah benar. Maka aksinya adalah database. Rule keempat, kondisi 1 true, kondisi kedua dan kondisi ketiga adalah false. Hasilnya adalah database pasien tidak benar. Kondisi 1 itu dan kondisi keduanya adalah true, lalu kondisi ketiga adalah false, tetapi database pasien berhasil diregistrasi dan terdata di sistem informasi. Nah, ini termasuk bug yang terdapat pada registrasi pasien karena alamat pasien dan penanggung jawab pasien ini tidak diinput ke sistem informasi, tetapi database tetap berhasil diregistrasi dan terdata di sistem informasi. Maka rule kelima ini terdapat bug dengan kondisi ketiga ini false. Lalu rules yang keenam, kondisi ketiganya adalah true, maka aksinya adalah berhasil. Oke, langsung ke pengujian sistem 3, yaitu from rawat jalan. Langsung ke test case rawat jalannya terlebih dahulu. Oke, saya di sini test case-nya ada 5, dengan yang pertama itu input nomor registrasi, nomor rawat, dan tanggal registrasi pasien. Output yang diharapkan, pemberitahuan, kolom dokter yang dituju tidak boleh kosong, dengan validitas ya, skor 100. Lalu input nomor registrasi, nomor rawat, tanggal registrasi, dokter yang dituju, dan unit. Output yang diharapkan, pemberitahuan bahwa data pasien tidak boleh kosong, validitas ya, skor 100. Lalu yang ketiga, input data pasien yang terisi ada nomor registrasi, nomor rawat, tanggal registrasi, dokter yang dituju, unit, nomor rekemedik, dan penanggung jawab. Output yang diharapkan ini pemberitahuan bahwa data pasien tidak boleh kosong dengan validitas ya, skor 100. Lalu yang keempat, input data pasien yang berisi nomor registrasi, nomor rawat, tanggal registrasi, dokter yang dituju, unit, nomor rekemedik, penanggung jawab, alamat penanggung jawab, hubungan dengan penanggung jawab, status pasien, jenis bayar, dan nomor KA. Output yang diharapkan ini berhasil menyimpan data pasien di database rawat jalan. Validitas ya dengan skor 80. Lalu yang kelima ini input data pasien seperti yang ada di nomor 4, dengan output yang diharapkan berhasil menyimpan data pasien ke database rawat jalan. Validitas ya, skornya 100. Ini pengujian sistem 3 pada form rawat jalan, atau gambarnya bisa dilihat. Ini sistemnya, Bu. Jadi yang oke, lanjut, Bu. Sudah kelamaan sih. Ya, Bu. Ibu, satu lagi, Bu. Masih banyak? Masih di sistemnya ada 4 sih, Bu. Satu lagi.
Lalu sini saya menggunakan syarat pada decision table-nya itu pasien sudah melakukan registrasi dan terdaftar pada sistem, pasien mendapatkan dokter yang dituju sesuai dengan keluhan pasien. Yang ketiga, pasien memberikan informasi asal Hasilnya rujukan jika berbeda pasien tidak? dianjurkan untuk dirujuk dari Halo, Bu? Has- Putus-putus, Bu, maaf. Halo? Halo? Suara saya putus-putus ya? Iya, Bu. Halo, Bu, udah, Bu? Gimana, Bu? Oke, sudah jelas suara saya? Belum, masih putus-putus, Bu, izin. Ada HP-nya. TV-nya matiin deh. Oke, masih putus-putus. Nggak bisa. Oke. Masih Eh, putus-putus ya? udah Sudah. enggak? Udah Nah, jelas maksud Bu saya, Kopi. maksud saya penjelasan masih sama nggak sama yang kan sama ya, pakai rules-nya, decision-nya masih ya, nggak Iya, ada yang berbeda ya. Nah, kita tutup aja karena banyak pertanyaan. Saya harus membagi dengan Pak Mirza juga. Saya langsung dengan bertanya saja ya. oke. Oke. Berarti, Nah, tapi belum kelar, Bu? Nggak yang apa-apa, kan Bu? sama aja. Kamu penjelasannya kelamaan kan cuma 15 menit paling maksimal. Siap. Nah, kita fokuskan di pertanyaan saja supaya saya paham ininya. Apa yang kamu kerjakan karena yang kamu jelaskan masih sama, pengujiannya tidak ada yang untuk analisanya cukup menarik ya, karena kita belum pernah yang menggunakan dengan decision tree juga. Decision tree atau ini ya, apa ya, decision table ya, sorry, Iya, Bu. decision table untuk menarik kesimpulan dari ini, dari apa hasil ini. Yang mau saya tanyakan pertama adalah dasar kamu melakukan pengujian ini, dasar apa yang kamu angkat untuk melakukan pengujian pada sistem ini? Putus-putus, maaf, Bu. Putus-putus lagi. Masih putus-putus? Udah nggak, Bu? Halo? Oke. Saya masih saya putus-putus ya Pak Mirza. Di saya jelas Di sih Bu. Di Apriononya saya ya, jelas berarti mungkin Apriono karena jelas. di status saya sinyal bagus gitu. Di Apriononya mungkin ya. Sudah terdengar jelas. Kamu coba matiin video dulu deh. Oke, oke. Videonya dimatikan. Nanti ditutup saja videonya. Kamera kamu. Kamera tutup saja biar terdengar jelas. Saya sudah lihat kamu pakainya. Sudah jelas belum? Udah, Bu. Biasa gara-gara kamera sih, makanya saya tutup kamera. Oke, yang mau saya tanyakan adalah dasar kamu melakukan pengujian ini terhadap sistem. Dasar apa? Masalah apa sehingga dilakukan pengujian? Dasar ini, jadi dia apa namanya, Bu? Decision table ini mempunyai apa namanya keuntungan, Bu, jadinya, Bu. Yaitu dapat mendeteksi potensi kesalahan dalam spesifikasi pada sistem, lalu memulai dengan pandangan dan atau menggunakan rules tanpa ketergantungan terhadap kondisi, lalu membantu untuk menemukan beberapa alternatif terhadap suatu kondisi. Dan Oke, itu adalah salah satu hal yang dasar yang saya tanyakan sebenarnya adalah dasar masalah ini diangkat gitu. dasar dari maksudnya saya menggunakan decision table. Kenapa ke sistem ini kamu web ini kamu analis? Kan kayak Apa, Bu? Iya, ya. gimana? Ya, silakan. Dasarnya apa? Jadi dasarnya itu karena lebih apa namanya lebih cocok ke menggunakan decision table dan saya lebih mengetahui penggunaan decision table sih, Bu, dasarnya. Dasarnya nggak bisa dari situ. Itu mah kamu sebagai peneliti kamu menyarankan sendiri. Biasanya kalau misalnya dalam MPPI ya, metode penelitian ya, harusnya kamu dasarnya dari jurnal. Kalau misalnya untuk pengambilan decision tree-nya, decision table-nya ya, sama black box-nya, harusnya kamu apakah kamu tidak membaca jurnal-jurnal yang memang pernah membahas atau penelitian yang pernah membahas menggunakan
untuk analisa sistem ya. Iya, Bu. Ada tidak? Kayaknya nggak ada ya. Saya cek nggak ada sih mana ditambahkan ya, kamu mencari jurnal. Yang saya tanyakan sebenarnya bukan itu, bukan dasar kamu memilih decision table dan black box-nya. Yang saya tanyakan adalah dasar, dek ambil deh. Yang saya tanyakan adalah dasar kamu mengapa menguji sistem ini gitu. Kan nggak ada alasan tiba-tiba kucuk-kucuk sistem diuji gitu. Dasarnya masalah apa yang sehingga muncul hal ini? Oh, jadi Ada tidak kamu menjelaskan di laporan kamu? ada, Bu. Ada. Di bagian mana? Di bagian identifikasi masalah, Bu. Jadi sistem ini terdapat bug dalam fungsionalnya, Bu. Dari mana? Apakah orang awam bisa tahu ada bug gitu? Dari sistemnya sih, Bu. Maksudnya dari form-form yang tadi saya uji sih, Bu. Jadi kan udah kamu uji. Ada laporan tidak bahwa seperti ini? Kalau misalnya dari login ya enggak. iya, Saya tidak tahu password saya bisa masuk. Itu kan masalah ya enggak? Sehingga ada laporan bahwa user mengatakan bahwa saya tanpa password pun saya bisa masuk, siapapun yang tahu username saya orang itu bisa masuk. Itu masalah, enggak? Apa? Ya kan? Ada laporan. Sehingga oh ya, dilakukan pengecekan deh sama sistem gitu. Enggak. Kan kita nggak bisa menyatakan oh ya kamu harus makan gitu kan karena kamu lapar. Saya nggak bisa menyatakan bahwa kamu itu lapar gitu. Kalau kamu tidak melaporkan kok perut saya sakit ya saya belum makan dari pagi gitu kan. Nah itu kan kamu nggak bisa menyatakan oh ya ada bug Bu gitu kan kamu orang luar. Ada nggak analisa itu di awal? nggak ada sih, Bu. Saya jadi hanya untuk menguji fungsionalitas pada perangkat lunak rumah sakit sih, Bu. Ya, kamu mengangkat sebuah penelitian kan harus ada dasar. Dasarnya belum saya lihat ya. Saya suka dengan hasil analisanya, tapi kita tidak bisa melakukan sebuah penelitian kalau misalnya tidak ada dasarnya gitu. Kalaupun misalnya awalnya tidak ada dasar, kamu harus nyari tahu user. Kamu harus nyari tahu di user apakah ada hal nggak yang menjadikan masalah gitu. Mungkin awalnya adalah mungkin datanya dia kan pasti mendapatkan laporan ya kan harusnya tidak tersimpan jadi tersimpan nih enggak? Ya kan? Iya. Nah itu kan saya harusnya tidak menyimpan data ini tapi tersimpan. Atau misalnya ada missing data, harusnya orang itu harus mengisi semua data baru bisa tersimpan. Ini enggak, dia lewat satu data, jadi saya butuh data tersebut. Nah itu kan masalah, enggak. Nah masalah itu yang harus diangkat sehingga kamu harus itu masalah sehingga masalah itu diangkat dibuatkan identifikasi masalah bahwa ada data missingnya kan tapi tersimpan gitu. Nah itu dilakukanlah bagaimana caranya supaya bisa menganalisa mencari tahu di bagian mana masalah apakah ada bug gitu. Nah itu baru kita melakukan analisa oh ya kalau begini kan enggak oh ya ada bug gitu kan kita sudah kita melakukan membuat latar belakang kita sudah menyelesaikan masalah di bab 1 oh ya ada bug gitu kan enggak ya kita tidak bisa melakukan sebuah penelitian tapi hasil sudah ada di depan gitu. Nah maksud saya bab 1 kamu itu kurang dalam ya sehingga analisa yang diangkat itu sehingga dasar yang menjadikan penelitian ini bisa dilakukan itu tidak tertangkap di awal gitu. Oke. Paham? Paham, Bu. Kemudian kesimpulan apa yang kamu dapat dari hasil ini? Jadi kesimpulan nggak nyampe sama saya. Oke, Bu. Jadi kesimpulan ini bahwa form yang diuji pada form login dan form rawat inap ini
memenuhi aturan atau syarat yang ditentukan tanpa mengalami bug. Lalu, tetapi pada form registrasi dan rawat jalan ini masih terdapat bug, Bu. Jadi berdasarkan hal tersebut, kualitas CIMERES, khususnya pada fitur login dan fitur rawat inap, sudah baik. Namun masih harus diperbaiki karena masih terdapat bug pada registrasi. Sudah baik itu kalimat dari mana? Karena tidak terdapat bug, Bu, pada form rawat ini, form login dan kita nggak bisa menyatakan di dalam kamu tidak bisa menyatakan baiknya atau tidaknya kalau kamu tidak melakukan sebuah kuesioner, ya kan? Kamu nyatakan baik itu hanya dari melakukan kuesioner dari 10 orang yang menggunakan akun ini. Oh iya, semuanya adalah 100% bagus gitu. Bisa kita bilang baik. Tapi kalau misalnya atau tidak gitu, nggak bisa bahwa ini sudah baik gitu. Kamu hanya bisa menyatakan bahwa si rule yang dilakukan sekian ini tuh dibuat kesimpulan. Harusnya bahwa sudah dilakukan, contohnya ya enggak, sudah dilakukan pada form rawat inap, dilakukan 6 rule, dari 6 rule ini sudah dilakukan kalau misalnya semua kondisi itu terpenuhi. Kalau misalnya salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka tidak tersimpan. Begitu kan kalau kesimpulannya, isinya, ya kan? Iya. Kemudian kalau misalnya yang rawat jalan, ya enggak, rawat jalan terdapat 3 kondisi di rules, ya kan, yang terpilih kalau misalnya kondisi 2 dan kondisi 3 itu kondisi 2 kalau kondisi 3-nya itu false, masih bisa terpenuhi kalau kondisi 1-nya kamu harus dalam bentuk rules decision ini yang kamu jadikan kesimpulan gitu. Kemudian satu lagi yang saya tanyakan untuk form rawat jalan itu 80% dapatnya dari mana ya? Kenapa, Bu? Yang rawat jalan itu 80% dapatnya dari mana? Oh, hitung persentase. 100% nggak kelihatan ya? Nah ini nih, 80% dapat dari mana? Jadi ini menginput data pasien ya, Bu, pada nomor registrasi, nomor rawat, tanggal registrasi, tapi ada ini salah satunya, Bu. Ini Iya, di bagian 80%, angka 80% kamu dapat dari mana? 80% dapat dari ya skor pada inputnya, Bu. Maksudnya masih ada satu inputan yang apa namanya? Apakah kamu hitung inputannya ada 10, kemudian yang 2 itu tidak terpenuhi sehingga dibuatlah 80%. Hitung nggak seperti itu hitungnya? Atau kamu kira-kira aja 80%? Lebih ke apa sih namanya? Ya, Kira-kira? inputan yang enggak ini. Enggak, 80% kamu angkanya dapatnya dari mana kira-kira atau kamu menghitung? Kira-kira sih, Bu. Karena apa namanya, belum semuanya terinput tapi berhasil Oke, saya tersimpan gitu, cukup, Bu. Pak Mirza, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, sebentar. Muhammad Apriono ya. Ya, siap, Pak. Ya, sebelum saya ke laporan yang dibuat, saya ada pertanyaan yang penting. Itu sistemnya sudah berjalan belum ya di rumah sakit? Sudah, Pak. Sudah berapa tahun? Dari tahun 2017, Pak. 2017 sudah digunakan sampai 2023. Betul? Iya, Pak. Iya, benar. Kenapa baru diuji sekarang? Ya, karena saya masih apa namanya? Kerja praktiknya tahun kemarin, Pak. Kenapa itu sistem dari 2017 ya? Kenapa baru ada uji? Kenapa baru sekarang ada pengujiannya? Kalau untuk gimana? Ya, jadi maksudnya pengujian dengan menggunakan decision table ini ya baru ada saya doang sih kayaknya, Pak. Ya, apa itu kenapa aplikasinya baru harus diuji fungsionalitasnya, kenapa baru sekarang, sedangkan udah digunakan udah bertahun-tahun tuh. Ini ada hubungan dengan identifikasi masalah penelitian. Jadi mahasiswa melihat sebuah sistem bukan berarti mahasiswa itu memutuskan saya mau riset di bagian ini, tapi urgensivitasnya di mana, kepentingannya di mana. Kenapa kamu bisa memutuskan untuk menguji sistemnya? Ini keputusan kamu atau permintaan dari rumah sakit? Keputusan saya, Pak. Nah, gagal penelitian kamu. Gagal. Yang namanya penelitian tidak boleh dari asumsi peneliti. Kamu harus riset. Makanya ini aplikasi dia berjalan bertahun-tahun, tapi kamu baru ujinya sekarang. Uji functionality black box testing itu salah satu metode yang dalam waterfall pernah dengar ya? Iya, Pak. Nah, sebelum adanya tahap implementation, ada namanya testing. Nah, sedangkan ini sudah diimplementasi sistemnya, sudah berjalan bertahun-tahun. Kenapa kamu baru uji sekarang?
Kalau umpamanya dari sisi kebutuhan urgent, ternyata selama 5 tahun berjalan ditemui beberapa kendala yang belum bisa belum bisa diidentifikasi. Kamu ada bahas tentang bug sih, ada beberapa bug ya, bug fixing yang belum bisa diidentifikasi. Nah itu menurut saya itu bisa jadi masalah. Perlu ada pengujian, tapi di sini proses kamu menulis ya dalam laporan ini tidak struktural. Konsepnya gini penelitian itu ya. Dasar sistem tahu ya, konsep dasar sistem ada input, ada apa lagi? Ada proses, ada output. ada output. Oke. Jangan dibolak-balik. Jangan output dulu baru proses atau inputnya di akhir atau input output proses, jangan dibolak-balik. Nah, begitu juga konsep berpikir kamu membuat laporan ini. Permasalahannya apa? Pasti akan ditanya itu. Itu inputan. Kamu tiba-tiba saya uji, lah kok langsung output? Inputnya apa? Gitu loh. Urgency tahun lebih 6 tahun bahkan. Nah, ini kenapa baru diuji gitu loh. Kecuali ada request, oh ternyata selama bertahun-tahun dipakai ada beberapa bugs yang memang harus dianalisis. Nah itu pun bukan asumsi kamu, harus ada dari pihak rumah sakit yang kamu wawancara atau dia memberikan statement dan kamu harus buktikan dengan transkrip wawancara atau rekaman suara. Paham nggak? Iya, Halo? iya. Nah oke, itu dari konsep cara membuat laporan ya. Jadi kamu harus tanamkan proses input, proses output, jangan dibolak-balik. Kamu kalau udah dapat AC, nanti meneliti di sini saya mau ngambil pengujiannya, testing. Toh juga nggak kamu testing berjalan topik, nggak perlu testing gitu. Pak, putus. Halo, gimana? Putus. Iya. Ya, Saya jelas sih. jadi intinya ya Belum berpikirnya harus. ya. Apriana, kamu nggak nge-record? Udah Bu tadi saya Oh, record Bu. record ya. Ya intinya kamu cara berpikirnya konsep sistem input, proses, output. Kalau input kamu belum dapat, jangan berpikir proses karena proses berjalan dari input. Nah, jadi ini saya lihat laporannya output, semua tujuannya, harapannya. Di abstrak, oke kita masuk ke laporan. Perbaiki abstrak ya, karena di abstrak itu nggak ada kamu bahas tentang input, proses, output. Nggak ada masalah dibahas. Bahkan black box testing pun nggak kamu bahas di situ. Metode-metodenya tidak ada di situ. Dan juga solusinya, outputnya apa, harapannya. Nah, itu tolong dirapikan di abstrak, dijadikan satu paragraf. Kata kunci saya soroti juga karena kata kunci di abstrak itu bukan sembarang kita tulis aja ya. Jadi kata kunci di situ justru nggak ada black box testingnya, nggak ada decision table-nya. Nah, kenapa tidak ada kata kunci itu? Sedangkan kamu dari awal kamu sudah bilang black box testing, functionality, nah, tapi tidak ada kata kunci tersebut di abstrak kamu. Ya, nah itu kata kunci perlu. Kenapa sih abstrak ini utama? Karena abstrak ini wajah dari penelitian. Kalau abstraknya sudah nggak rapi, kita nggak usah repot-repot baca penelitian keseluruhan gitu loh. Oke, siap Pak. Ya. Nah, jadi tolong rapikan, jangan sepelekan abstrak ya. Kami kalau membaca penelitian pasti dari abstraknya dulu. Lalu poin ketiga ya, itu poin 1 tadi perbaiki abstrak, kata kunci, 2 poin kedua, poin ketiga penulisan kata praktek itu diganti praktik semua ya, ejaan EYD-nya menggunakan huruf I ya. Terus bahasa Inggris itu harus cetak miring ya. Berapa istilah-istilah itu kamu bahasa Indonesia masih tidak cetak miring ya, itu tolong diperbaiki. Ya, lalu identifikasi masalah lebih diperjelas ya, karena itu masih asumsi. Artinya kamu harus by riset penelitian kamu itu masalah itu bukan berangkat dari kamu. Kenapa harus diuji? Ya karena saya mau Pak. Nah, ini bukan penelitian itu namanya. Itu maumu biar kamu punya menyelesaikan mata kuliah KP. Nah, jadi tolong itu didiskusikan lagi tuh. Saya tidak mempermasalahkan kamu mengangkat tentang pengujian sistem. Tapi masalahnya apa? Kenapa di sistem? Saya kasih masukan. Mungkin bisa jadi selama berjalan saat ini beberapa bugs itu belum ditemukan solusinya. Ada beberapa bug di input ataupun dari beberapa proses yang memang ada bermasalah. Nah, itu perlu dianalisis biar kita tahu tingkat persentase dari uji coba ini ternyata 20% ini bermasalah nih sistemnya. Nah, gimana caranya 20% ini bisa kamu perbaiki? Begitu loh, solusinya gimana? Apa kamu tambahkan fitur A, fitur B, fitur C, bikin rancangannya gitu. Walaupun tanpa implementasi kamu berikan solusi. Jadi nggak sekedar menghitung-hitung ketemu angka, lalu angka itu mau diapain gitu loh. Gitu ya. Outputnya. Jadi input, proses, output. Oke, terus ke bab 2 sedikit, beberapa definisi itu masih terlalu lama ya tahunnya, itu tolong dicari referensi yang memang maksimal 5 tahun ke bawah. Jadi jangan tahun 2013, 2011 itu udah terlalu lama ya. Tuh. Jadi
poin-poin ini tolong jadi catatan ya, perbaiki identifikasi masalah kamu, karena kalau kamu tidak matang di permasalahan ya itu tadi saya bilang, emang ini sistem udah bertahun-tahun dipakai, kenapa harus diujinya baru sekarang gitu loh. Sedangkan kan ini udah diimplementasi, udah digunakan, kecuali black box testingnya di testing saat aplikasi baru di develop, itu beda. Nah, gitu ya. Ya, Pak. Dari saya itu aja, Bu Popi. Izin Pak, jadi saya di kerja praktik di rumah sakit itu disuruh milih jadi antara jaringan atau tentang Simeres ini. Jadi saya ngambil Simeres, lalu untuk judulnya itu jadi diserahkan kepada saya sih, Ya, Pak. nggak apa-apa. Judul kamu bagus, yang kamu lakukan bagus. Cuma kenapa kamu harus lakukan itu? Apakah dari rumah sakit pernah bilang, Mas ini 4 tahun dipakai, sistem ini 5-6 tahun, ini kita nggak bisa menemukan permasalahan bug-bug ini nih solusinya. Nah, kamu masuk di situ. Jadi ditemukannya permasalahan tuh di sistem yang berjalan saat ini. Makanya kamu uji dulu, oh berapa persen sih ininya, apa tingkat bugs ini, berapa errornya nih. Oh dapat dihitung doang. Oke, Pak, siap. Sama saya, dasarnya itu kamu nggak ada gitu. Kucuk-kucuk, oh ya ada bug gitu. Nah orang awam nggak tahu bug itu pertama kali gitu. Nah tadi saya memisalkan bahwa saya nggak bisa tahu, saya bilang aja mungkin aja kamu sakit gitu kan, karena pucat gitu kan, lemes karena sakit kamu gitu. Saya nggak bisa bilang kamu bahwa kamu lapar kalau misalnya kamu nggak ngomong, enggak. Karena saya bukan dokter, belum tentu aja kamu sakit lapar, tapi mungkin aja karena saya bukan dokter, paham ya? Nah, Paham, Bu. sekarang sisinya adalah kamu adalah dokter misalnya, dokter gitu. Maka tadi saya bilang dasar kamu mengangkat penelitian ini apa gitu. Saya nggak apa-apa ini masalah ini diangkat gitu, menganalisa secara decision table dari black box gitu. Tapi dasarnya itu yang tidak saya tangkap di latar belakang maupun di identifikasi masalah. Kan berarti kan sudah memberikan tanpa analisa pun kita sudah oh ya ada bug gitu kan, sebenarnya enggak kan. Jadi Bu. seperti itu. Jadi mohon ditekankan lagi, sudah 2 eksperimen dan apa tadi satunya lagi, nah itu mohon dijelaskan secara detail gitu sehingga metodologinya itu tersampaikan. Kemudian juga kamu sama apa yang disampaikan Pak Mirza, penulisannya belum rata kiri kanan apa segala macam, tolong dilihat lebih bagus ya, sehingga paham, saya yang baca pun paham gitu. Kan saya baca nggak lihat penjelasan kamu gitu, saya melihat penjelasan kamu saya paham, tapi ketika saya membaca ini saya tidak paham, seperti itu. Gitu ya Briona ya. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Mirza? Cukup Bu dari saya. Oke, silakan Apriona ditutup. Pak, maaf Pak, saya mau nanya tadi Pak, yang bab 2 poinnya apa Pak? 2 poinnya, referensi teori-teori itu jangan terlalu jadul tahunnya. Jadi jangan 2010, 5 tahun ke bawah ya. Dari 2018 lah, 2019. Jadi jangan terlalu usang. Oke, siap Pak. Oke, sudah, silakan ditutup Apriona. Oke. Terima kasih. Dalam presentasi ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar Apriona. Kita lanjut. Ibu, terima kasih Ibu, Pak. Selanjutnya di